Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Akmal Lutfi, NIM 2018-02-2024 dari Agribisnis di 2018, ingin mempresentasikan tentang hasil review buku karya Milan Kober yang berjudul Manajemen Consulting. Pada kali ini saya mereview pada chapter 22 yang memiliki judul Consulting in Company Transformation. Mulai pada introduction-nya, yaitu pada era modern ini kompetisi semakin sengit. Karena banyak perusahaan-perusahaan ataupun startup-startup baru bermunculan dan ingin berkompetisi di liga paling atas dunia saat ini. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian yang fleksibel. Mereka tidak bisa hanya bertahan pada idealisme mereka dan bersenggar pada satu zona nyaman. Mereka perlu melakukan perubahan-perubahan dan juga transformasi pada perusahaannya. Ada 4 poin yang saya bahas pada review kali ini. Yang pertama, definisi dari transformasi, yang kedua adalah tujuan, ketiga ada strategi dan tahapan tahapan, dan juga yang keempat ada bentuk-bentuk. Yang pertama, transformasi. Yang transformasi memiliki definisi merubah sebuah komposisi dari perusahaan ataupun merombak secara keseluruhan perusahaan tersebut. Milan Koper di sini mengatakan perusahaan bisa dilihat mengalami transformasi melalui 3 babak. Yang pertama restructuring, yang kedua revitalization, yang ketiga ada renewal. Yang pertama restructuring, atau mereka pada babak kali ini mereka berusaha untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Mereka akan merombak visi misi mereka, intern mereka, supaya mereka bisa survive di dunia bisnis ini. Tapi mereka belum bisa berkompetisi. Nah, baru pada babak kedua yaitu revitalisasi. Mereka berusaha mengimprove apa yang sudah mereka idekan, apa yang mereka rubah, dan juga eh, mencari segmentasi pasar baru yang bisa mereka jalankan supaya mereka bisa kembali ke performa awal perusahaannya. Yang ketiga ada renewal ataupun pembaruan, yang mana pada pembaruan ini perusahaan selalu berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi baru supaya perusahaan mereka bisa lebih sustainable ke depannya dan juga bisa menghindarkan kesalahan ataupun keterpurukan yang pernah terjadi pada perusahaan mereka. Dan pada tahap ini mereka juga mengambil pada babak ini aspek-aspek pada sebelumnya masuk pada aspek pada babak terakhir ini. Yang kedua, tujuan, goal, what for, untuk apa perusahaan tersebut melakukan transformasi. Fungsi utama dari transformasi bisnis ini adalah memperbaiki sistem dari perusahaan atau organisasi agar mampu bersaing terhadap kompetitor agar persaingan yang dilalui bisa lebih efektif. Sebagai konsultan perlu mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan setiap perusahaan sehingga perlu melakukan transformasi. Sehingga permasalahan tersebut bisa dicari solusinya ataupun bisa disembuhkan. Contoh dari permasalahan yang sering terjadi adalah ide-ide yang ada pada perusahaan kurang sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat, ataupun ide yang diperlukan sebenarnya sudah baik, akan tapi mereka tidak bisa menghandle ataupun mengoptimalisasi keuangan ataupun sumber daya manusia mereka. Selanjutnya, adapun sebagai konsultan perlu mengetahui strategi-strategi agar perusahaan bisa mengefisienkan transformasinya. Menurut Hempel yang dikutip dari buku Kober kali ini, ada banyak hal yang bisa diambil, yaitu yang pertama, strategi yang bisa diambil adalah set harapan dengan hal yang kurang masuk akal. Di sini maksudnya itu seperti hal yang masuk akal atau hal ekspektasi yang tinggi itu akan memunculkan keuntungan dengan jangka panjang, tidak dengan jangka pendek. Yang kedua, melebarkan makna dari bisnis yang sedang dijalankan. Ketiga, mendengarkan suara dari konsumen. 4, mengurangi eksperimen yang memiliki risiko tinggi. Dan yang kelima, melakukan prinsip seperti sel tubuh ini, yaitu selalu membelah dalam makna memperbanyak diri ataupun melakukan penyembuhan diri. Yang mana diri di sini yang dimasukkan adalah perusahaan. Selanjutnya, pada subbab proses dari transformasi, Milan Kober memberikan ada 8
tahap dalam melakukan transformasi ataupun proses yang perlu dilalui oleh perusahaan dalam melakukan transformasi adalah yang satu menetapkan urgensi perusahaan, yang kedua membentuk koalisi yang kuat, tiga mengembangkan visi misi, empat mengkomunikasikan transformasi kepada seluruh jajaran perusahaan, lima memperkuat aksi berbasis wilayah luas, enam membuat rencana jangka pendek, tujuh memperkuat perubahan yang bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan atau profit, yang delapan melembagakan pendekatan dan perilaku baru perusahaan. Selanjutnya ada eh, bentuk-bentuk transformasi yang mungkin umum diketahui oleh masyarakat. Yang pertama ada merger. Merger bukan hal yang tabu lagi, yang kita belum lama ini mendengar kabar bahwa Gojek dan juga Tokopedia mengalami merger dan menjadi GoTo. Nah, maknanya di sini dua perusahaan ini menjadikan bersatu, bukan menjadikan bersatu menjadi sebuah perusahaan yang baru dan memiliki ide-ide yang dibawa dari perusahaan-perusahaan lama. Ataupun sebenarnya merger juga bisa tidak membentuk perusahaan baru, tetap menggunakan perusahaan lama, akan tapi perusahaan yang satunya itu harus menghentikan proses bisnisnya karena ide-idenya akan dibawa ke perusahaan yang baru. Selanjutnya ada joint venture yang mana dua perusahaan yang melakukan kerjasama. Kalau mereka di sini kerjasama agar memunculkan sebuah tujuan baru ataupun segmentasi pasar yang baru. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi di sini perusahaan ada sebuah perusahaan yang membeli mayoritas saham dari perusahaan lain, yang mana perusahaan lain akan mengikut perusahaan yang lebih besar ini ataupun yang membeli saham dari ini. Nah, dan juga perusahaan yang lebih besar memiliki kendali penuh terhadap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan yang mereka baru beli ini. Biasanya perusahaan yang dibeli akan condong kepada anak perusahaan. Nah, pada kali ini saya mengutip salah satu kata-kata dari John Chambers. Dia merupakan ex dari CEO Kisco, yang mana intinya hampir 40% perusahaan akan mati setelah 10 tahun berdiri jika mereka tetap ke tetap tidak bisa menemukan sebuah perubahan atau solusi perubahan ke kepada perusahaan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengembangan-pengembangan agar mereka bisa me menjauhkan ataupun apa ya, mereka bisa bertahan lebih lama di kompetisi dunia bisnis dunia saat ini. Mungkin sekian dari saya, eee, bila mana ada salah mohon maaf, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.